Indonesia di Sulawesi Selatan. Sekarang bisa terjadi apa? Bukan. Lewat saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Podklik, podcast Kilas Balik. Bersama saya host yang akan memandu jalannya podcast pada malam hari ini. Bersama saya Fikri, ada Hari, dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Gian Purnama Aji. Oke. Saya adalah mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2022 ya, yang akan jadi materi pada kali ini. Bisa dijelaskan nggak sih apa tema yang diambil pada malam hari ini? Jadi pada kali ini kita akan berbincang-bincang ya seputar negara Timor Leste, yaitu tentunya dalam lintasan sejarah, yaitu dari integrasi Timor Leste sampai dengan disintegrasi gitu. Oke. Sebelum itu kita akan sedikit membicarakan pada masa penjajahannya gitu. Oke. Bisa dijelaskan nih, kan Timor Leste ini kita menjadi tiga bahasan ya. Pertama adalah proses masuknya Portugis ke wilayah Timor Leste. Bisa dijelaskan nggak sih proses Portugis ini masuk ke wilayah Timor Leste ini dilatar belakangi oleh apa gitu? Jadi seperti sebelum-sebelumnya ya, bangsa Eropa ini ingin mencari kekayaan gitu. Nah, pada waktu itu pada tahun 1511 Portugis itu kan sudah berhasil menguasai Malaka ya. Sudah ada di Malaka gitu. Jadi mereka juga sedang mencari rempah-rempah gitu ya dari Maluku gitu. Kemudian pada perjalanannya mereka itu dipandu oleh salah satu warga lokal di Malaka gitu yang bernama Ismail gitu. Jadi mereka Ismail itu menyarankan kepada Portugis untuk mencari jalan pintas. Nah, waktu itu tuh mereka tuh singgahlah ada di Timor gitu. Jadi mereka tuh menemukan Timor gitu. Kemudian mereka tuh di sana tuh menemukan bahwa terdapat komoditas berharga yaitu kayu cendana gitu. Bukti pada waktu tahun segitu adanya Portugis di sana itu dari buku yang ditulis oleh Tom Paires gitu. Itu menulis buku Suma Oriental gitu. Jadi di sana tertulis ada sebuah wilayah gitu yang penghasil kayu cendana. Jadi ya si Timor Leste ini sangat kaya itu akan sumber daya alamnya itu, termasuk salah satunya itu kayu cendana tadi gitu. Iya. Nah, itu menarik nih rekan-rekan. Lalu si tim Portugis ini apakah dia masuk ke Timor Leste ini sendiri atau mereka bersama negara lain gitu masuk ke Timor Leste ini gitu? Jadi sebenarnya yang pertama itu Portugis ya, seperti yang kita ketahui yang penemu dari rempah-rempah itu negara Eropa itu kan menemukan rempah-rempah yang pertama di Maluku itu kan Portugis itu. Jadi kemudian Belanda juga mendengar gitu. Mereka tuh mendengar bahwa di daerah timur-timur juga ada komoditas yang berharga gitu, seperti kayu cendana, madu, lilin. Nah, terus di situ tuh Belanda juga ikut-ikutan ke sana gitu. Mereka juga berusaha menguasai daerah tersebut gitu. Nah, Portugis sendiri memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil gitu. Kemudian di tahun 1702 gitu, Portugis bersama pasukan Topases, mereka tuh berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Nah, namun sama halnya seperti Belanda yang memperluas pengaruhnya, jadi mereka tuh malah terjadinya perselisihan. Tambah lagi Portugis juga agak kewalahan gitu. Orang-orang Topases juga tidak
mampu dikendalikan lagi gitu sama Portugis gitu. Karena mereka juga mempunyai kepentingannya sendiri ya. Jadi persilisan ini terus berlanjut gitu sampai pada tahun 1859 ketika terjadinya perjanjian Lisbon gitu ya. Jadi membagi antara kekuasaan Portugis dengan Hindia Belanda gitu, dan Belanda. Lalu menarik nih terkait dengan konflik-konflik antara pendatang di Timor Leste. Lalu respon dari masyarakat itu sendiri terhadap negara Portugis dan Belanda itu seperti apa gitu? Sebenarnya respon dari masyarakat sendiri tentunya ada perlawanan gitu, perlawanan. Seperti pada perlawanan Matupali gitu, pada tahun 1902 itu terjadi perlawanan hebat gitu antara penguasa setempat dengan Portugis gitu, yang menewaskan ribuan nyawa gitu bagi masyarakat setempat itu. Nah, namun hal itu bisa berhasil Portugis halau gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui gitu, Portugis itu bangsa-bangsa Eropa itu sudah lumayan dianggap cukup maju lah dalam mempersenjatai persenjataannya gitu. Terus menarik nih terkait dengan konflik-konflik yang mewarnai kedatangan Belanda dan Portugis ini gitu. Lalu ketika kan pada masa kemerdekaan nih tahun 45, Portugis ini apakah dia ikut keluar dari Indonesia atau dia masih menetap nih di wilayah Timor ini? Nah, menarik nih. Jadi sebenarnya Portugis itu pernah hengkang juga ya dari Timor pada tepatnya pada tahun 1402 lah, ketika 1942 sampai 1945 itu kan Belanda tuh pada bulan Januari itu udah sampai di ini nih, di Timor gitu. Jadi mereka tuh melakukan pertempuran gitu antara sekutu gitu sama dengan Belanda. Gitu. Sama dengan Jepang gitu ya, sorry. Nah, jadi di situ tuh rakyat Timor juga terkena imbasnya gitu. Jadi mereka juga waktu itu mempertahankan daerahnya dari Jepang juga gitu. Jadi tercatat sekitar 70.000 orang lah warga Timor Leste itu yang meninggal gitu, gugur pada pertempuran itu. Nah, kemudian pada 15 Agustus ya 1945 itu kan Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena udah dibom nih di kota Hiroshima dan Nagasaki-nya gitu. Jadi nah, Portugis itu kembali gitu, dia tuh karena menganggap gitu masih mempunyai hak gitu. Mempunyai hak dari situ. Nah, di situ masyarakat Timor Leste juga kembali merasakan penjajahan gitu dari Portugis juga gitu. Terus nah kemudian terdapat satu titik terang gitu ketika masyarakat Portugis ini dan beserta tentara yang kelelahan atas perang-perang yang terjadi ya untuk mengamankan daerah kolonialnya gitu. Jadi mereka tuh si tentara itu melakukan revolusi ya. Sebenarnya di Portugis sendiri telah terjadi beberapa revolusi gitu. Nah, revolusi yang pada tahun 1974 itu, nah di situ tuh terjadi namanya revolusi Anyelir. Iya. Jadi mereka tuh meminta untuk mengembalikan demokrasi gitu di sana gitu. Nah, sehingga hal tersebut berdampak kepada dekolonialisasi gitu terhadap wilayah jajahannya gitu. Jadi masyarakat Timor ini baru melihat titik terang ketika hal tersebut terjadi gitu. Nah, kemudian setelah revolusi Anyelir tersebut terjadi gitu, Portugis mengirimkan utusan gitu. Itu
untuk menjadi gubernur di Timor Leste untuk memandu gitu bagaimana proses kemerdekaan. Jadi kemudian ia pun si gubernur tersebut menugaskan gitu kepada para pemimpin rakyat Timor untuk mendirikan sebuah partai. Oke. Jadi kemudian berdirilah beberapa partai ya, partai yang ada partai UDT, ada ASDT sama dengan APODET, terus sama APODETI, terus ada beberapa partai-partai lainnya seperti Trabasita dan lain-lain lah. Jadi pada perkembangannya ada 3 partai yang sangat berpengaruh ya. Jadi ada ASDT ya, terus UDT sama APODETI. Nah, mereka itu sebenarnya mempunyai berbeda pendapat gitu dalam proses memerdekakan Timor gitu. Nah, pada perkembangannya ASDT ini menjadi partai komunis ya, jadi menjadi berhaluan kiri ASDT ini, dan berubah namanya menjadi Pretelin ya. Pretelin. Nah, pada bulan Januari gitu UDT dengan Pretelin itu mereka tuh berkoalisi gitu untuk memerdekakan Timor Leste gitu pada bulan Januari 1975 gitu. Namun pada perkembangannya mereka tuh terpecah gitu karena UDT ini disinyalir akan melakukan kudeta gitu. Jadi, nah, akibat dari hal tersebut terpecahlah perang saudara gitu yang menewaskan masyarakat Timor sendiri gitu. Oke. Menarik nih terkait dengan lepasnya dari cengkraman Portugis itu. Ya. Terus apa sih setelah dia keluar, si Timor Leste ini keluar dari genggaman Portugis, apakah ada konflik-konflik yang mewarnai terjadinya? Ada. Jadi setelah, kan seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya, terjadi perang saudara pada bulan Agustus gitu, terjadinya perang saudara gitu. Kemudian sampai pada bulan November, pada tanggal 28 November 1975 itu Pretelin itu secara sepihak dia tuh memproklamasikan kemerdekaannya gitu. Terus dia tuh mendirikan Republik Demokratik Timor gitu. Dengan Xavier de Amaral sebagai presidennya gitu. Nah, atas respon dari hal tersebut UDT dan APODETI itu dia tuh berpihak kepada Indonesia gitu. Jadi dia tuh ingin mengintegrasikan Timor terhadap Indonesia, dan kemudian APODETI juga pada akhirnya sama gitu, berpindah jadi karena kekalahan mereka berdua gitu pada perang saudara gitu. Nah, mereka pada tanggal 30 November gitu ya 1975 mereka itu melakukan deklarasi Balibo gitu. Balibo. Apa itu deklarasi Balibo? Jadi Balibo itu mereka tuh mengeluarkan seperti petisi gitu. Jadi mereka itu ingin mengintegrasikan Timor dengan Indonesia gitu, ingin bergabung dengan Indonesia. Kemudian atas respon tersebut ya, seperti yang kita ketahui pada 7 Desember, seminggu setelahnya gitu, Presiden Soeharto kemudian mengutus untuk dilakukan operasi Seroja gitu ya. Operasi Seroja. Iya, operasi Seroja yang dilakukan di malam hari gitu awalnya pada tanggal 7 itu. Nah, sebenarnya operasi tersebut itu mendapat banyak dukungan gitu pada awalnya
Bahkan senjata-senjata ABRI sendiri itu didapat dari Amerika gitu. Mengapa gitu? Amerika ikut campur dalam urusan politik luar negerinya gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa negara yang ikut campur ya, seperti Iya. ini seperti Australia juga ikut campur gitu. Jadi Oh, mereka tuh mendukung Indonesia untuk supaya melakukan hal tersebut karena seperti yang kita ketahui sekutu itu sangat bertentangan ya dengan komunis, juga sama dengan Presiden Soeharto ya. Jadi akibatnya waktu itu eh, dukungan tersebut didapat oleh Indonesia dan kemudian dilakukanlah operasi tersebut gitu. Dan operasi tersebut itu kemudian dilakukan lagi pada tanggal 10 Desember gitu ya. Oke. Pada tanggal 10. Lalu setelah tadi nih terkait dengan masuknya sudah resmi nih tahun 76, tahun 1976. Nah, apakah ada konflik-konflik baru lagi nih yang mewarnai proses masuknya atau setelah diterimanya si Timor Leste ini ke wilayah Indonesia? Adakah konflik-konflik baru? Jadi pada waktu itu sebenarnya jadi setelah setelah deklarasi Balibo dan setelah operasi Suraja itu, nah kembali si Apodeti bersama dengan partai UDT dan partai-partai yang pro terhadap ingin bergabung dengan Indonesia melakukan petisi lagi gitu. Jadi mereka tuh membuat pemerintahan sementara pada 17 Desember 1976 ya. Jadi pada saat itu 75 ya, pada saat itu mereka tuh mengeluarkan petisi untuk mendesak Indonesia gitu untuk segera melakukan penggabungan ya. Nah, kemudian setelah 6 bulan kemudian, nah negara Indonesia, jadi Timor Leste ini diresmikan bergabung ya dengan negara Indonesia gitu pada 17 Juli 1976 gitu. Nah, setelah terjadi konflik-konflik tadi kan ada insiden ya yang memilukan ya, yaitu insiden Santa Cruz nih, Santa Cruz. Bisa dijelaskan nggak sih si insiden Santa Cruz itu seperti apa gitu? Sebenarnya jadi belum kesana ya, masih ada ini ya, ada problem-problem ya sebenarnya. Jadi setelah pengintegrasian Indonesia dengan Timor dengan Indonesia, nah di situ seperti yang kita ketahui tadi operasi Seroja tadi itu sebenarnya menewaskan banyak rakyat sipil juga ya di situ. Nah kemudian akibat dari hal tersebut sisa-sisa dari Pretelin atau jadi melakukan perlawanan ya, jadi banyak yang masih melakukan gerilya gerilya. Nah kemudian selain itu juga, nah mereka itu walaupun pada waktu itu masyarakat Indonesia berusaha meraih hati masyarakat ya, masyarakat Timor sendiri pada waktu itu. Nah tapi mereka itu merasa tidak puas gitu, masih tidak puas dengan pemerintahan Indonesia gitu. Kemudian pada waktu itu kan seperti yang kita ketahui gitu tadi, kenapa ya Australia mendukung Indonesia untuk mengintegrasikan, untuk menginvasi. Ya, soalnya mereka juga ada kepentingan tersebut itu, yaitu nah ada celah Timor di sana. Ada celah Timor yang di sana itu ada cadangan minyak gitu, yang cukup besar gitu. Jadi kemudian pada saat itu Indonesia itu bekerja sama ya dengan Australia gitu untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Namun masih kurang dirasakan gitu hal tersebut yang memicu terjadinya perlawanan juga gitu dari rakyat Timor juga gitu. Nah selain itu banyak ya seperti kasus-kasus yang terjadi gitu, kayak misalnya menurut
si IDP itu banyak di sana tuh ada kerusuhan-kerusuhan gitu, misalnya seperti ada pembantaian, pemerkosaan yang dilakukan oleh terhadap Indonesia gitu. Indonesia. Adapun juga beberapa oknum-oknum tentara yang seperti itu gitu. Nah, akibat dari tersebut, dari sisa-sisa pretelian tersebut ya, kemudian sering melakukan gerilya ya pada malam hari gitu. Jadi mereka itu terus akibat dari gerilya tersebut, nah pemerintah Indonesia juga melakukan kembali gitu untuk pengepungan gitu ke daerah pegunungan dan daerah-daerah persembunyian para sisa-sisa pretelian tersebut. Nah, pengepungan tersebut terjadi pada tahun 77 sampai 78 gitu. Dan menewaskan tadi yang disebutkan presiden yang dideklarasikan oleh ini ya, oleh Pretelian itu sendiri. Presiden terbunuh gitu. Jadi kemudian setelah terbunuh digantikan dengan ini Sanana Gusmao yang kita ketahui bahwa nantinya dia akan menjadi presiden Timor Leste pertama ya. Jadi kemudian pada babak selanjutnya gitu, Timor Leste itu pada rakyatnya itu selain meminta dukungan dari rakyatnya gitu, sisa-sisa retweet tersebut, mereka juga dukungan dari luar negeri gitu. Jadi terdapat mereka tuh menyiarkan gitu bagaimana kejadian-kejadian di Timor Leste pada saat itu gitu. Kemudian pada tahun 1992 Sanana Gusmao itu yang paling dicari gitu oleh pemerintah Indonesia itu ditangkap gitu. Terus setelah tadi nih terjadi pemberontakan nih, respon dari PBB itu seperti apa gitu? Sebenarnya respon dari PBB ini meminta untuk Indonesia supaya mereka itu segera menyelesaikan konflik-konflik tersebut, terutama setelah terjadinya peristiwa Santa Cruz ya, pada yang terjadi pada 12 November 1991 ya. Di situ terjadi penembakannya di pemakaman yang menewaskan sekitar 271. Jadi pada awalnya Santa Cruz ini berawal dari penembakan salah satu pemuda ya, Sebastiano, yang bernama Sebastiano Gomez ya, yang waktu itu menunggu delegasi PBB. Ya, PBB. Nah, akibat dari tersebut gitu, para masyarakat itu melakukan long march ya, sekitar 5.000 orang gitu, untuk mengenang hal tersebut gitu. Terus kemudian mereka juga berprotes gitu. Mereka pun mengibarkan bendera Sanana Gusmao dengan bendera Timor Leste. Nah, hal tersebut juga memicu amarah gitu dari para tentara gitu kan, sepertinya dijelaskan bahwa operasi Seroja ini gitu membuat para tentara juga mereka ada yang menjadi korban juga gitu. Terus setelah tadi nih, momentum apa sih yang bisa si Timor Leste ini manfaatkan untuk bisa kan tadi kan terjadi pemberontakan nih. Nah, lalu momentum seperti apa nih yang Timor Leste manfaatkan untuk bisa lepas lagi dari Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1998 ya, kita ketahui bahwa terjadinya kerusuhan di Indonesia ya. Reformasi ya, dengan lengsernya Presiden Soeharto kemudian digantikan oleh Presiden Habibie. Pada Presiden B.J. Habibie itu pada akibat desakan-desakan dari PBB dari negara-negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat ya. Australia yang tadinya mendukung sekarang berbalik. Jadi mereka itu mendesak supaya menyelesaikan konflik di Timor itu sendiri gitu. Jadi pada waktu itu pada tanggal 27 Januari 1999 gitu.
Presiden B.J. Habibie itu memberikan kesempatan kepada Timur Timur. untuk menentukan nasib sendiri. Menentuk. Gitu. Pada akhirnya pada tanggal 1 September gitu ya 1991 setelah diadakannya jejak pendapat atau jejak suara atau penentuan nasib sendiri, sekitar 78,5% tersebut menyatakan ingin merdeka gitu. Oke. Namun sekitar yang lainnya untuk tetap 21% laginya itu tetap gitu dengan Indonesia dengan otonomi khusus. Oke. Mungkin pembahasan ini akan cukup lama ya. Namun kita akhiri dulu ya perjumpaan kita terkait dengan integrasi dan disintegrasi Timur Leste gitu. Jadi cukup menarik nih pembahasannya dari mulai masuknya Portugis, proses integrasi Timor Leste dan disintegrasi Timor Leste gitu. Oke. Kurang lebihnya segitu ya rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Saya tutup dalam perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Fikri Adhari dan saya Gian Purnamaji. Terima kasih Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.